Juru Selamat hidup kami. Mari bersama nyatakan. Hanya Engkau, Juru Selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Kami yakini pertolongan-Mu Tuhan. Ku yakini pertolongan-Mu, pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Kami sembah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Kami percaya walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, Yesus kekuatan di hidupku. Mari lebih lagi sembah Tuhan. Ku sembah Kau Allah, Bapa dan sahabatku. Kami yakini Tuhan, ya Yesus, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Kami percaya walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan kuasai setiap kami, urapi setiap kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami tidak dibatasi karena kami percaya kuasa Tuhan yang tidak terbatas akan datang kepada kami, menerangi setiap hati kami, dan juga memberikan kekuatan kepada setiap kami. Dan setiap kami yang hadir Tuhan, jikalau kami dalam keadaan takut, khawatir, percayalah bahwa Tuhan itu adalah terang yang memberikan satu pengharapan di dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom ladies. Hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu bicara tentang terang mengalahkan dunia. Seringkali orang merasa bahwa gelap itu bicara tentang kuasa gelap, tetapi sesungguhnya gelap itu adalah bicara tentang dosa, hidup yang lama, bahwa kita telah diselamatkan dari kegelapan. Karena bagi Tuhan untuk mengalahkan kegelapan, kalau bicara tentang kuasa gelap atau roh gelap, roh jahat itu memang bisa, tetapi yang Tuhan tekankan adalah kegelapan bicara tentang kehidupan yang lama, atau bicara tentang dosa, atau bicara tentang ketakutan, ya. Karena kalau bicara tentang kuasa gelap, ya, memang bisa terang mengalahkan kuasa gelap, tetapi kalau hanya itu saja, saya pikir tidak perlu Tuhan Yesus datang, gitu. Karena waktu Yesus pernah mengusir setan, ya, Yesus pernah mengusir setan, lalu ahli Taurat mengatakan, dengan kuasa Beelzebul mana engkau mengusir setan?
Artinya setan bisa mengusir setan yang lain. Gitu. Tapi waktu Yesus mengampuni dosa manusia, mereka mengatakan engkau telah menghujat Allah. Karena yang bisa mengampuni itu hanya Allah. Ya. Jadi Yesus datang ke dunia ini sebagai terang, bukan mengalahkan semata-mata hanya kuasa gelap. Tetapi dia mau membawa kita dari kegelapan, hidup yang lama, dosa menuju kepada terang. Dan nanti kita akan lihat bahwa kegelapan itu bicara apa lagi. Jadi hari ini kita akan mengangkat satu topik, yaitu terang mengalahkan kegelapan. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12, Yohanes 8 ayat yang ke-12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir itu adalah peristiwa yang bersejarah, di mana orang Yahudi itu memperingati setiap tahun yang dikenal dengan perayaan Pondok Daun, ya, perayaan Pondok Daun. Jadi mereka melakukan itu setiap tahun, dan di momen itulah Tuhan mengatakan bahwa akulah terang dunia. Sehingga ini menjadi satu momen di mana mereka tahu bahwa orang Israel itu dipimpin oleh Tuhan. Dan Yesus mengatakan bahwa akulah terang itu. Sehingga pada saat itu mereka terkejut, mereka seolah-olah merasa bahwa kok ada manusia yang mengatakan seperti itu. Tapi itulah Yesus yang mengatakan bahwa akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan lagi. Artinya tidak lagi hidup di dalam hidup yang lama, seperti orang Israel di Mesir, ya, hidup di dalam kegelapan, diperbudak. Lalu dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat yang keempat sampai dengan kelima, dikatakan dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Artinya apa? Dalam dia itu ada hidup. Hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Artinya seseorang jikalau Tuhan ada di dalam hidupnya, maka dia akan memancarkan terang itu. Barang siapa yang tidak ada terang itu, maka dikatakan bahwa kegelapan itu telah menguasainya. Sehingga kalau kita mengatakan kita adalah orang yang telah menerima Tuhan, sudah pasti kita akan ada terang itu sendiri. Sehingga hidup kita ini ya harus bisa berdampak. Sehingga kekristenan itu bukan sekedar kita percaya saja, tetapi ada kehidupan yang orang lain bisa melihat bahwa ada terang Kristus di sana. Nah, itulah saudara, ladies, kita semua. Barang siapa mengatakan bahwa ada terang di dalam hidupnya, maka kekristenannya itu tidak mungkin Kristen yang pasif. Kekristenannya itu bukan hanya sekedar dia percaya dan punya agama Kristen, tetapi lebih kepada kehidupannya yang bisa dilihat orang, menjadi terang buat banyak orang. Itulah poinnya. Kenapa dikatakan terang mengalahkan dunia. Nah, sekarang apa sih terang itu yang dimaksud? Ya, kita lihat dulu di dalam Yohanes 3 ayatnya ke-19 sampai dengan ke-21. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Hal pertama, jikalau terang itu ada di dalamnya, di dalam kita, maka terang akan menyingkapkan kejahatan. Terang itu akan menyingkapkan kejahatan, atau terang itu akan menghilangkan kegelapan. Saya memberikan satu ilustrasi atau contoh. Ya, poin pertama boleh next slide. Ya, itu bicara tentang terang akan menyingkapkan kejahatan. Ya.
Contohnya begini, kalau misalkan satu ruangan ya tidak ada lampu, maka yang terjadi adalah gelap. Kalau lampu dinyalakan, maka gelap itu hilang. Sesungguhnya apakah gelap itu ada? Tidak ada. Kegelapan itu bisa terjadi karena terang itu mati. Nah, firman Tuhan yang tadi kita baca itu mengatakan seperti itu, bahwa kejahatan itu bisa terjadi karena tidak ada Tuhan di dalam hidupnya. Tidak ada Tuhan di sana. Sehingga kalau ada orang mengatakan, Pak, kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa Tuhan tidak mengangkat kejahatan itu? Ya, kenapa tetap ada kejahatan? Sesungguhnya kejahatan itu bisa terjadi karena tidak ada Tuhan di sana. Begitupun hidup kita. Jikalau kita tidak ada terang atau Tuhan di dalam hidup kita, maka yang terjadi adalah ya perbuatan jahat, dosa, dan lain sebagainya. Ya. Jadi sehingga terang itu harus ada di dalam kita. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa firman adalah pelita. Ya, firman itu adalah pelita. Sehingga setiap kita melangkah, setiap apapun yang kita lakukan, firman itu akan menjadi terang buat kita. Ya, contohnya kalau dulu, ya, contohnya kita lah semua. Dulu kalau misalkan kita belum percaya Tuhan, ya kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, ya. Tapi setelah kita baca firman, setelah kita tahu ya mana yang salah, mana yang benar, dan apa yang harus kita lakukan, semua itu bisa muncul dari mana? Ya dari firman Tuhan itu yang menerangi hati kita, yang menerangi pikiran kita. Apa yang dulu kita rasa benar, tetapi waktu kita di dalam Tuhan, kita tahu bahwa itu sesungguhnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Contoh, kalau kita berbuat baik kepada orang yang bisa berbuat baik kepada kita, Tuhan katakan apa gunanya? Dulu kita pikir berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita itu sudah cukup baik. Tapi firman Tuhan mengatakan, jikalau engkau berbuat baik kepada mereka yang berbuat baik kepadamu, apa gunanya? Orang dunia pun melakukan itu. Tetapi jikalau engkau berbuat baik kepada orang yang menjahati aku, engkau adalah anak-anakku. Jadi Tuhan bawa kita lebih lagi, bukan hanya sebatas pengertian dunia, pengertian umum, tapi terang itu menyingkapkan kejahatan. Jadi kita berpikir kan dulu kalau kejahatan itu ya kalau kita aniaya orang, kita mukul orang, kita lakukan sesuatu yang nggak benar, itu baru jahat. Tapi bagi Tuhan itu nggak begitu. Bagi Tuhan kalau kamu tahu sesuatu yang baik, tetapi kamu tidak lakukan, maka itu jahat di mata Tuhan. Ya, itu jahat di mata Tuhan. Sehingga kalau kita tahu sesuatu yang baik, ya kita harus kerjakan. Itu mengajarkan kepada kita sebagai Kristen bukan Kristen yang pasif, tetapi kita menjadi Kristen yang aktif. Ada pepatah dulu ya, mengatakan begini, kalau kamu tidak ingin disakiti, ya jangan nyakiti orang. Kalau kamu nggak mau disakiti orang, jangan nyakiti orang. Bagus. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah terlebih dahulu kepada mereka. Kelihatannya sama, tetapi dampaknya berbeda. Bedanya di mana? Yang satu hanya membuat kita akhirnya menjadi orang yang pasif. Ya lu nggak mau disakiti, ya jangan nyakitin orang, ya sama-sama diem. Tapi yang satu mengajarkan kita aktif. Apa yang ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah terlebih dahulu kepada mereka. Nah ini mengajarkan kita menjadi Kristen yang aktif, yang suka menolong, yang suka berbuat baik. Nah inilah yang dikatakan kenapa terang menyingkapkan kejahatan, menyingkapkan kegelapan. Nah di saat kita membaca firman, maka terang itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Ada satu pemuka agama yang mengatakan begini, ya pemuka agama cukup dikenal, ya sempat viral juga sih. Dia mengatakan begini, ya kaum LGBT ya, ditanya oleh wartawan, bagaimana menurut Bapak mengenai LGBT ini? Nah, beliau mengatakan bahwa ya semua orang itu berdosa.
Saya pun berdosa, kata dia. Semua orang lain pun berdosa. Ya, mereka tidak mau seperti itu. Mereka pun orang berdosa. Dan Tuhan mengasihi orang berdosa. Tuhan mengasihi orang berdosa. Nah, ladies, kita tidak menyalahkan hal ini. Betul, kita ini semua orang berdosa. Barang siapa mengatakan dirinya tidak berdosa, maka dia sedang menipu dirinya sendiri. Tapi ingat, terang menyingkapkan kejahatan. Jadi kalau LGBT itu bukan hanya kita lihat manusianya berdosa saja, tetapi ini adalah satu bentuk kejahatan. Baik untuk dirinya, baik juga untuk orang lain, dan bisa berdampak kepada orang yang lain juga. Ya, karena ini satu kejahatan. Jadi kalau dikatakan semua orang berdosa itu benar, tapi kalau yang namanya kejahatan itu harus ditinggalkan. Ini satu hal yang berbeda. Kita memang semua orang ini tidak luput dengan dosa, tapi yang namanya kejahatan itu harus ditinggalkan. Contoh yang lain di Matius 7 ayat 20 sampai 21 mengatakan apa? Banyak orang berseru nama Tuhan, mengusir dengan nama Tuhan, mengusir setan, ya, bernubuat dengan nama Tuhan, melakukan mujizat dengan nama Tuhan, tapi Tuhan katakan, "Enyahlah engkau pembuat kejahatan." Jadi kejahatan itu memang Tuhan tidak menyukainya. Tuhan mengasihi orang berdosa, tapi kejahatan itu harus ditinggalkan. Nah, firman Tuhan itu akan menyingkapkan yang namanya kejahatan yang tidak boleh kita lakukan. Jadi kita tidak sedang mengatakan atau sedang menghakimi orang sedang yang berdosa itu. Kita tahu kita semua manusia berdosa, tapi kita juga harus tahu saat terang itu ada di dalam kita, firman itu ada di dalam kita, kita pasti meninggalkan kejahatan. Yang kedua, di dalam Matius 5 ayat 14 dan 16 dikatakan begini. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Yang kedua adalah memuliakan Tuhan dengan perbuatan kita, dengan perbuatan baik. Jadi bukan sekedar kita meninggalkan kejahatan, tetapi harus ada perbuatan baik. Jikalau terang itu ada di dalam kita. Setelah kita diterangi, kita tahu mana yang jahat, kita bukan hanya stop berbuat jahat, tetapi kita harus berbalik, melakukan sesuatu yang baik. Itu kalau terang ada di dalam kita. Sehingga di dalam kekristenan itu kalau bicara bertobat, bukan hanya stop dari perbuatan jahat, tapi mulailah untuk berbuat baik. Mulailah melakukan apa yang Tuhan inginkan. Mulailah melakukan apa yang firman katakan. Ya, saya kasih contoh begini, ya. Orang kalau mau sehat itu pasti jangan makan makanan yang buruk, ya. Makanan yang tidak sehat. Stop makan makanan yang buruk atau yang tidak baik. Stop melakukan kegiatan-kegiatan yang buruk. Contohnya begadang, minum minuman keras, ya, mungkin apalagi mungkin merokok, ya, mungkin apalagi ada makanan dan kegiatan yang tidak baik yang merusak hidup kita, itu kita harus stop, baru kita dapat hal yang baik. Tapi itu nggak cukup kalau kita hanya stop di sana. Tidak makan makanan junk food, apakah cukup? Tidak. Kita harus beralih kepada makanan yang sehat. Kita harus makan sayur-sayuran, kita harus makan buah-buahan, kita mulai olahraga, kita mulai sesuatu yang baik, kita mulai bangun pagi, kita menjaga istirahat kita, dan lain sebagainya. Nah, itulah gambaran dari kehidupan kekristenan. Kita bukan hanya saja stop dari berbuat jahat, tetapi kita juga harus memuliakan Tuhan dengan perbuatan baik kita. Jadi sehingga sekali lagi bukan kita menjadi Kristen yang hanya percaya, hanya beragama, yang hanya KTP-nya Kristen, tetapi kita tidak melakukan sesuatu yang baik, yaitu memuliakan Tuhan. Nah, ini yang harus kita ketahui. Nah, oleh karena itu, firman Tuhan sekali lagi, firman Tuhan lain memberitahu kita apa yang harus kita kerjakan dan kita lakukan. Yaitu yang kedua adalah memuliakan Tuhan dengan perbuatan
baik kita. Jadi tidak bisa dipisahkan loh kekristenan itu dengan perbuatan baik. Kita jangan lagi terjebak dengan kalimat atau kata ya keselamatan itu bukan karena perbuatan baik. Ya, karena semata-mata anugerah Tuhan betul untuk keselamatannya. Tapi buah dari keselamatan, setelah engkau selamat, apa yang harus kamu kerjakan? Itu juga kita harus tahu. Makanya itulah back to the Jesus teaching, kembali kepada ajaran Yesus. Ajaran Yesus banyak mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Ya, kalau kita bicara back to the Jesus teaching, seringkali orang mengatakan, Pak, apa bedanya dengan kristologi? Orang juga sering mengatakan tentang pengajaran Kristus melalui kristologi, ya, pribadi Yesus. Begini, ladies. Sebetulnya kalau kita bilang pribadi Yesus, ajaran Yesus itu tidak dipisahkan betul. Tapi orang kadang-kadang hanya stop kepada pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan pribadi Tuhan, yaitu kristologi. Contohnya, waktu Yesus mengampuni seorang wanita yang berdosa. Dia katakan begini, dosamu sudah diampuni. Itu bisa bicara kristologi, ya, di mana Yesus bisa mengampuni. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni. Tidak ada pribadi lain. Itu menandakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia adalah juru selamat. Tapi apakah kalimat Yesus berhenti sampai di sana? Tidak. Yesus mengatakan, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat jahat lagi. Itulah back to the Jesus teaching, kembali kepada ajaran Yesus. Nah, itu yang membedakan. Tetapi ini menjadi satu paket di dalam kekristenan. Tapi orang kadang-kadang dia hanya stop percaya Tuhan selamat, tetapi dia tidak mengerjakan keselamatan itu. Sehingga kalau ladies yang memang sudah bergabung di gereja best dan sudah tahu, ya rata-rata kita di gereja itu banyak, hampir rata-rata kalau kita boleh katakan 80-90% kalau kita mengajar itu ya selalu mengajarkan tentang bagaimana kita berbuat baik, bagaimana kita bekerja untuk Tuhan, bagaimana kita berkorban, bagaimana kita harus memuliakan Tuhan, bagaimana terang itu harus nampak, bagaimana kasih Tuhan harus dirasakan oleh banyak orang. Seolah-olah sehingga orang merasa bahwa gereja best ini untuk mendapatkan keselamatan itu dengan perbuatan baik. Padahal mereka keliru. Bahwa keselamatan itu memang semata-mata karena kasih Tuhan. Karena anugerah daripada Tuhan. Tapi kita juga percaya bahwa orang yang datang di dalam gereja 90-95% mereka sudah percaya. Mereka sudah diselamatkan. Mereka sudah terima Tuhan. Mereka sudah mendapat terang itu. Tapi mereka lupa bahwa saat terang itu hidup di dalam hidupnya, keselamatan itu ada di dalam hidupnya, mereka juga harus memancarkan keselamatan itu. Mereka juga harus memancarkan kehidupan kekristenan itu. Sehingga bisa dirasakan oleh banyak orang. Ya, nah jadi terkesannya tuh di gereja best itu perbuatan baik, memuliakan Tuhan, berkorban, bayar harga, melayani. Seolah-olah kita lagi pengen cari keselamatan. Enggak. Karena kita meyakini bahwa orang yang di dalam gereja itu sudah selamat. Sehingga kita nggak usah ribut lagi soal selamat. Kadang-kadang kita bertabrakan sendiri dengan statement kita, dengan teologi kita. Kita sudah ngaku selamat. Tapi kita masih membicarakan keselamatan. Lucu nggak? Dan orang yang datang di dalam gereja itu, kita boleh ngomong, 90% itu sudah percaya. Oke, ada orang baru. Oke, ada orang yang baru kenal Tuhan. Itu nanti kita bicara juga, mengenalkan Yesus. Bahwa keselamatan itu karena anugerah. Tapi rata-rata, dan kalau kita lihat perjalanan kekristenan di Indonesia, khususnya, sudah banyak yang percaya. Tapi mereka lupa bagaimana hidup di dalam percaya itu. Sehingga sekali lagi tadi dikatakan, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Jadi bukan tidak ada alasan kenapa terang itu ada di dalam kita. Supaya mereka bisa melihat perbuatanmu yang baik, ingat, dan memuliakan Bapakmu di sorga. Bapak di sorga itu bisa dimuliakan, mohon maaf, ladies. Bukan hanya mulut kita memuji, memuliakan Tuhan. Itu bentuk ekspresi. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan apa?
hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, dilihat orang terangmu, supaya mereka melihat perbuatan yang baik. Jadi perbuatan baik ini satu keharusan. Dan memuliakan Bapamu di sorga. Jadi waktu kita diselamatkan itu kita belum memuliakan Tuhan. Kita diselamatkan, tapi untuk memuliakan Tuhan, itu mereka harus melihat perbuatan baik yang nampak di dalam kehidupan kita. Jadi hal kedua adalah memuliakan Tuhan dengan melalui perbuatan baik. Ya, yang pertama adalah tadi dikatakan terang menyingkapkan kejahatan. Tidak cukup tidak melakukan kejahatan, tetapi kita mulai melakukan sesuatu yang baik sehingga Bapa di sorga itu dipermuliakan. Yang ketiga, Yohanes 12 ayat yang ke-46 dikatakan, Aku telah datang ke dalam dunia. Ya, Yohanes 12 ayat yang ke-46, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi Yesus katakan, aku datang ke dalam dunia, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak tinggal di dalam kegelapan. Itu menandakan bahwa terang itu akan memberikan pengharapan, menghilangkan ketakutan. Jadi terang itu akan memberikan pengharapan kepada kita, sehingga menghilangkan ketakutan itu. Memberikan pengharapan kepada kita sehingga menghilangkan ketakutan itu. Oh, ini sangat penting karena dunia ini setelah ya jatuh di dalam dosa, ya, setelah menjadi dunia yang terkutuk, maka yang terjadi adalah orang hidup tidak punya pengharapan. Yang belum selamat tidak ada harapan. Mereka mencari keselamatan. Ya. Yang ketakutan, mereka mencari sesuatu supaya bagaimana mereka tidak takut. Nah, sehingga kegelapan itu identik dengan ketakutan, kegelapan itu identik dengan sesuatu yang tidak bisa memberikan pengharapan. Dan ini kalau kita tidak bisa keluar dari hal ini sebetulnya cara setan yang paling kita takuti, paling dahsyat, ya, membuat kita ini akhirnya bisa hilang pengharapan. Dan cukup seperti itu, ya, maka kita akan menjadi orang yang lemah. Bahkan kalau tidak hati-hati, kita bisa mengakhiri hidup kita dengan berbagai macam cara. Orang kalau mulai sudah ketakutan, orang mulai sudah punya pengharapan, itu bahaya sekali. Ya. Tapi sebaliknya, orang yang kalau punya terang dan pengharapan, maka akan muncul kekuatan. Sebesar atau seberat apapun problem di dalam kehidupannya, dia akan tetap bisa keluar dari masalah itu. Ya. Sehingga bukan soal besar atau kecilnya masalah, tetapi seberapa besar dia punya pengharapan. Itu kuncinya. Karena besar kecil itu bukan soal ukuran masalahnya, tapi seberapa besar pengharapan kita. Itu yang akan memberikan kekuatan kepada kita, dan akhirnya melihat masalah itu tidak menjadi masalah yang besar. Ya, saya kasih contoh begini. Ada satu uji, ya, atau ada satu penelitian, ya, pada hewan, ya, kan banyak penelitian dilakukan oleh pada hewan, ya, karena dianggap makhluk hidup, ya, makhluk hidup di dunia ini kan ya tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Dan yang paling mendekat itu ya hewan, karena tumbuhan tidak mendekati. Sehingga kalau penelitian, uji coba dan lain sebagainya dipakai, tak itu kelinci percobaan kan, tikus percobaan dan lain sebagainya. Nah, penelitian melakukan percobaan kepada tikus, ya, karena tikus juga salah satu binatang yang dianggap itu apa ya, kuat gitu. Dia bisa bertahan di dalam segala pencobaan gitu, ya. Dia kalau saudara lihat bisa hidup di tempat-tempat yang bagaimana begitu, ya, kotor apa bagaimana dikejar-kejar, tetap dia bisa hidup gitu. Jadi diambillah. Kenapa nggak pakai kelinci? Karena kelinci itu dianggap lebih lemah. Nah, sehingga pakai pencobanya ini tikus. Sehingga lebih mendekati kalau bicara soal kuat atau tidak kuat gitu. Nah, lalu
tikus ini dimasukkan ke dua ruangan yang berbeda, lalu dimasukkan ke baskom. Masing-masing baskom isi air, lalu dilakukan penelitian. Tapi yang membedakan adalah satu ruangannya itu ditutup lampunya, satu lagi dinyalakan lampunya. Ya, jadi satu itu gelap, satu lagi ada terang gitu. Nah, dibiarkan itu 2 sampai 3 hari. Ya. Begitu diteliti dilihat, rupanya tikus di ruangan yang gelap itu dia sudah ngambang di air, sudah mati. Tapi tikus yang ruangannya terang itu masih hidup. Nah, kenapa dia masih hidup? Karena dia terus berharap ingin keluar dari baskom itu. Karena dia masih melihat terang itu cahaya, sehingga dia masih bisa melihat bahwa ada harapan untuk hidup. Sehingga buat dia tetap kuat, dia tetap semangat, tetap bertahan untuk tetap berjuang. Nah, itu satu gambaran untuk kita. Kalau saja kita punya pengharapan, maka itu akan buat kita kuat. Nah, di dalam firman Tuhan mengatakan, kemarilah kepadaku yang letih lesu, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Serahkanlah khawatirmu kepadaku. Pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Pengharapan-pengharapan itu diberikan kepada kita. Yaitu orang yang beriman, yang percaya bahwa kitab suci itu adalah perkataan Tuhan. Alkitab itu adalah perkataan Tuhan. Itulah yang memberikan pengharapan kepada kita. Sehingga sampai hari ini kita bisa tetap kuat, survive, meskipun masalah ada, sakit ada, tapi karena ada terang Tuhan, pengharapan di sana, bahkan mohon maaf ya, sampai kepada kekekalan, sampai kalau kematian pun itu harus kita terima, Tuhan tetap memberikan pengharapan kepada kita. Bahwa kalau orang yang matinya di dalam Tuhan, di dalam Wahyu dikatakan, berbahagialah orang yang matinya di dalam Tuhan. Kalau bagi orang dunia, kematian itu adalah satu duka cita. Tapi bagi orang percaya, kematian itu adalah satu hal kebahagiaan. Nah, itu kan pengharapan. Sampai ekstrimnya kematian pun yang orang takuti semua. Tapi bagi orang percaya, itu adalah satu kekuatan. Di mana Tuhan memberikan pengharapan. Berbahagialah orang yang matinya dalam Tuhan. Itulah dahsyatnya, luar biasanya di dalam Kristus Tuhan. Memberikan satu pengharapan. Ladies, kalau misalkan kalau kita bicara tentang pengharapan ini, ya, kalau kita tidak hati-hati, sekarang kita lihat, jangankan orang-orang biasa, orang-orang terkenal pun ya, itu mereka bisa loh mengakhiri hidupnya karena putus asa. Padahal kalau bilang popularitas, bicara tentang ekonomi, ya mereka nggak sakit, mereka banyak fans. Tapi kenapa mereka pada akhirnya bisa mengakhiri hidupnya? Tahun berapa itu? 2020 sekian. Dalam satu tahun belasan artis Korea ya yang diidola-idolakan oleh orang yang ingin semua orang kejar. Tapi di situ Tuhan tunjukkan bahwa manusia itu nothing tanpa Tuhan. Mereka yang posisinya di atas punya segalanya. Apa yang mereka tidak punya? Satu, Tuhan. Terang itu mereka nggak punya. Sehingga dikala mereka sendiri, mereka kesepian. Dikala mereka mendapat bulian, atau mereka dapat penghakiman dari orang lain, mereka nggak kuat menghadapinya. Dikala mereka menghadapi sesuatu, mereka mulai ketakutan, mereka akhirnya mulai tidak ada pengharapan. Waktu mereka tidak ada pengharapan, mereka mulai mengakhiri hidupnya. Karena nggak ada harapan. Kalau mereka ada harapan, mereka nggak mungkin mengakhiri hidupnya. Itu bukti bahwa dia sedang ketakutan dan tidak ada pegangan dan harapan. Dan saya juga mungkin ada beberapa, mungkin mereka sudah cari ke kiri kanan, tapi manusia tidak bisa memberikan pengharapan gitu. Tapi Tuhan bisa memberikan pengharapan. Nah juga kalau kita lihat ada beberapa kasus ya, kalau kita lihat beberapa kasus ya, beberapa waktu yang lalu di satu kota ya, anak muda karena putus cinta bunuh diri, pengharapannya hilang karena cintanya sudah hilang. Tapi kalau andai kata dia ada Tuhan, pasti dia datang kepada Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa orang putus cinta itu tidak sakit hatinya. Ya,
Kita semua pernah muda, ya pastilah. Semua orang pasti pernah merasakan itu ya, pasti nggak enak. Tapi kalau misalkan dia punya pengharapan, pasti dia datang kepada Tuhan. Bahkan ada juga kejadian seorang ya dari keluarga gereja bisa juga mengakhiri hidupnya dengan hal seperti itu. Ini menandakan bahwa kalau kita punya teologi yang salah, pengajaran yang salah, maka ini bisa berakhir fatal loh. Meskipun dia orang Kristen, meskipun dia di dalam kelompok atau di dalam lingkungan gereja. Tapi kalau misalkan teologi dan pengajarannya salah, ini bisa berakhir kematian. Kan lucu. Dan ini sudah kejadian di beberapa kasus. Mungkin ladies juga tahu. Ya, ini bahaya sekali. Dan saya pernah duduk ya dengan satu pengerja, tapi dulu dia di pengerja tempat lain dan sekarang di pengerja di tempat kita. Ya, waktu itu kami di Best Launch CW, ya duduk-duduk. Dia bilang, Pak, saya ini bosan bawa jiwa dari gereja seberang, maksudnya gereja tetangga ya, tetangga. Dia bilang, mereka mulai mencari-cari. Kenapa sih? Nah, Bapak pasti tahu, ada satu gereja yang memang terkenal dengan gereja pemudanya luar biasa banyaknya. Dan viral di mana-mana. Gitu. Ya, Bapak tahu itu. Ya, saya tahu. Kenapa memang? Yang Pak, kenapa gereja itu bisa kuat dengan anak mudanya? Karena mereka kuat di SMP SMA. Karena orang waktu SMP SMA itu masih belum tahu dunia sesungguhnya. Mereka hanya main-main minta uang saku kepada orang tua. Mereka tidak tahu dunia pekerjaan. Jadi hanya main-main aja kegiatan. Ya, bahkan mohon maaf, pelayanan pun gereja pun bisa dibuat seperti ajang permainan gitu. Daripada di rumah nggak ada mainan di gereja. Daripada nggak ada sesuatu dikerjakan di rumah, ya rumah kecil, rumah sempit, mungkin gitu ya, mohon maaf ya. Rumah mungkin begini, main di gereja tempatnya enak, ada AC nyaman, main di situ, banyak teman kumpul-kumpul. Jadi yang penting ya main aja, fun-fun aja. Nah, tetapi dia bilang begini, begitu sudah masuk dunia kuliah, semester akhir, mulai magang, sudah mulai kerja, mereka mulai berpikir, apa yang diceritakan, diajarkan dulu waktu SMP dan SMA, beda dengan kenyataan hidup, realitas hidup. Orang rupanya tidak selalu mengalami hal yang selalu di atas, selalu enak, ya. Rupanya juga harus mengalami tantangan, bisa rugi, bahkan bisa sakit. Kalau dulu berpikir bahwa kesembuhan, doa sembuh, doa yang kaya, yang miskin jadi kaya, dan itu saja yang mereka dengar. Tetapi realitasnya waktu hidup di dunia itu berbeda. Nah, lalu saya tanya, loh kalau begitu kenapa tetap di sana setelah itu? Karena mereka sudah punya komunitas dan punya circle-nya sendiri. Jadi mereka hanya kumpul-kumpul aja. Tapi secara rohani, iman, mereka sudah nggak dapat apa-apa. Termasuk saya, katanya begitu. Sehingga saudara, mereka mulai mencari-cari. Mereka seperti kehilangan arah. Gitu. Karena apa yang dulu dia dengar, beda dengan realitas yang harus dihadapi. Nah, itulah yang saya mau katakan, jangan sampai teologi yang salah bisa mempengaruhi masa depan kita. Bahwa kita harus akui di dunia ini ada hal yang harus kita hadapi, yang harus kita lewati. Nah, disitulah kita perlu iman yang benar, pengertian yang benar, ajaran yang benar, teologi yang benar, sehingga waktu kita sampai kepada hal tersebut, ya kita bisa mampu menghadapinya. Contoh kalau kita bicara kesembuhan, memang apakah semua orang itu pasti sembuh? Contohnya Paulus pernah membangkitkan orang mati loh, yaitu apa? Eutikus, yang waktu Paulus lagi khotbah, dia tidur lalu jatuh mati. Ya toh? Lalu Paulus doakan, dia bangkit. Tapi Paulus sendiri sampai dia mati, matanya nggak sembuh. Dia katakan, sudah 3 kali aku berdoa, berseru kepada Tuhan. Tapi Tuhan menjawab, sudah cukup kasih karuniaku.
Ingat, permohonan doa berbeda dengan jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan bisa katakan cukup, tidak. Artinya, apa yang kita doakan, itu bukan berarti Tuhan jawab sesuai dengan doa kita. Elisa, pernah menyembuhkan orang sakit kusta, tapi dia mati karena sakit. Kita harus tahu, kita harus punya paham teologi yang benar. Sehingga ini menentukan masa depan kita. Ini penting sekali. Nah, sehingga satu ketika kalau kita seorang hamba Tuhan pun bisa sakit nggak? Bukan kita pesimis, namanya manusia pasti bisa sakit. Nggak sakit sekarang, nanti tua pasti sakit. Bukan kita menginginin, tapi kita harus persiapkan diri kita. Kalau kita sakit, apa yang harus kita hadapi? Apakah tetap melayani? Apakah kecewa sama Tuhan? Itu harus kita persiapkan. Nah, sehingga saya sebagai seorang hamba Tuhan tidak boleh terlalu arogan terhadap rohani kita. Arogan rohani namanya. Pasti sembuh, bikin KKR kesembuhan, bikin semuanya dan sebagainya. Satu ketika saya sakit. Entah sakit karena apa, ya mungkin bisa sakit pencernaan, sakit jantung, sakit paru-paru, sakit ginjal, sakit apa lagi. Banyak sakit di dalam tubuh kita. Wah, pasti ladies pernah dengar. Kalau orang sakit, jangan doakan orang. Nanti terimpartasi sakitnya. Bayangin. Padahal itu bukan kebenaran. Ayub lagi sakit, lagi bangkrut. Tuhan minta dia doakan ketiga orang kawannya. Yang lagi sehat, yang lagi makmur. Kalau kamu tidak dimintakan doa sama Ayub, tidak akan ada kesembuhan, tidak akan ada pertolongan Tuhan. Mau nggak mau tiga-tiganya ini sorong kepala kasih Ayub untuk didoakan. Ingat ya, yang saya katakan ini masalah. Bukan dosa yang maksudnya yang di dalam seperti perzinahan, lalu kita itu, nah itu nggak boleh. Ya, yang saya katakan ini kalau orang seperti Ayub yang Tuhan izinkan, entah ekonomi, sakit, macam-macam. Itu tetap boleh doakan. Nah itu kebenaran. Kebenaran tidak bisa terganggu oleh keadaan. Tetap kebenarannya kebenaran. Tapi ada orang mengatakan, kalau lagi sakit tidak boleh doakan orang tertular. Itu penyakit menular. Yang tidak boleh. Itu dokter tahu mana yang menular, mana tidak. Kalau memang penyakit itu menular, ya jangan dekat-dekat orang, itu menular. Tapi kalau secara rohani tidak ada seperti itu. Dia lagi bangkrut, nanti kalau doakan juga ikut bangkrut. Itu istilah dari mana? Itu istilah dunia, orang yang punya paham teologi kemakmuran. Paham-paham itu dibentuk. Nah, andai kata satu ketika, karena saya sudah ngomong seperti itu, aduh, tiba-tiba sakit nih. Jadwal KKR harus keluar. Tapi dokter vonis saya sakit. Kalau gitu saya bungkam deh, saya diam. Jangan sampai apa yang saya ajarkan akhirnya nyerang saya sendiri. Bayangin, kalau ajaran yang kita ajarkan bisa nyerang kita sendiri, itu bukan kebenaran. Sehingga dia diem, nggak ngomong. 10 bulan kemudian, setelah dokter katakan kamu sembuh, baru dia ngomong. Ini kasus ini, masalah ini sebetulnya dari awal. Kita kemana selama 3 bulan? KKR kita lagi sakit, doakan orang. Kenapa ada statement dulu orang punya paham, orang sakit tidak boleh doakan. Waktu kita sakit, kita tetap doakan. Kita bahkan buat KKR, bahkan kita buat sesuatu. Itu namanya memutarbalikkan kebenaran. Itu bukan kebenaran. Kebenaran bukan seperti itu. Apakah setelah sembuh bisa pasti sembuh terus? Apakah tidak sakit lagi? Belum tentu. Bisa 1 tahun, 2 tahun sakit lagi. Kalau sakit lagi, kita nggak doain orang lagi. Kita akhirnya bermain-main di dalam sesuatu yang bukan kebenaran. Karena memang bukan kebenaran. Kebenaran itu kita harus tahu bahwa manusia selama di dunia ini bisa sakit, bisa mengalami masalah. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi yang membedakan adalah iman kita menyikapi hal-hal itu. Apakah kita tetap memuliakan Tuhan? Apakah kita tetap berharap, punya pengharapan kepada Tuhan, sehingga itu menghilangkan segala ketakutan, segala apa yang membuat kita takut. Teologi yang salah akan membuat kita masa depan yang salah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan telah mengingatkan setiap kami bahwa Yesus adalah terang dunia. Sehingga saat terang itu ada, maka terang itu akan menyingkapkan kejahatan. Sehingga kami harus
meninggalkan kejahatan. Tapi juga Tuhan mengatakan terang itu adalah memuliakan Tuhan. Bukan saja stop berbuat jahat, bukan saja meninggalkan kejahatan, tapi Tuhan juga mau kita berbuat baik. Dan juga terang itu memberikan satu pengharapan kepada kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam segala kondisi. Sehingga kita tahu bahwa realitas hidup itu ada, harus kita hadapi. Tapi pengharapan itu adalah satu kepastian jikalau kita ada di dalam Tuhan. Terang itu ada di dalam kita. Terima kasih Bapa. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Ladies. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada